warga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Qutaibah dan pimpinan ranting Muhammadiyah Purworejo 1 bersama jamaah Masjid Mushola serta masyarakat Serjati Coman. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Qutaibah Al-Ustaz Muhammad Rustihana. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Purworejo 1. Yang kami hormati takmir Masjid Ranting Muhammadiyah Purworejo 1. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian dan tak lupa seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah yang telah memberikan kita diberi kesempatan hingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri acara iftar jamaah warga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Qutaibah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, tausiah liburan santri. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Acara yang kedua, bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Rayyan Aidan. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal mu'minin. Falamma janna 'alaihi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma aflaqa qala la uhibbul afilin.
Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama mewakili pimpinan Ranting Muhammadiyah Purworejo 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Slamet. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Bapak Pembina Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Universitas Ranting Muhammadiyah 1, yang kami hormati para ustadz-ustadz yang memberikan ilmu kepada para santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Universitas. Dan yang kami hormati pengurus Masjid At-Taqwa Surodadi Berjumlah dan semua anggota pengurus, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri pondok pesantren itu Hudzaifah, dan tambah pada adik-adikku, anak-anakku yang kami banggakan, generasi Al-Quran yang insya Allah sebagai penghafal Al-Quran yang akan bisa memberikan satu manfaat yang sungguh luar biasa insya Allah besok untuk sebagai generasi, karena bahwa sering kita berpikir dan merasakan prihatin banyak masjid musola dibangun dan fisik masjid serta musola itu tidak jelek, sudah bagus-bagus semua, tetapi sebuah keprihatinan muncul, yaitu apa yang menjadi imam musola tersebut, masjid tersebut itu makin langka. Nah, dengan makin langkanya inilah sebuah keprihatinan, dan kemudian muncullah satu inisiatif yang luar biasa bagi Ustadz Rusdi selaku pembina di pondok pesantren itu Hudzaifah ini, mencetak generasi-generasi yang insya Allah akan menjadi penghafal Al-Quran. Tentu Bapak Ibu selaku wali santri panjenengan tidak rugi menitipkan putra-putri panjenengan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Maaf, putra-putri panjenengan ini menghafalkan Al-Quran. Sungguh ini suatu amalan kebajikan, amalan soleh yang luar biasa.
karena bahwa Rasulullah sendiri bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga putra-putra panjenengan menjadi generasi yang soleh. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta sekalian, serta anak-anakku yang kami banggakan, pondok pesantren ini berdiri ketika tanggal 28 Februari tahun 2021. Berarti sampun ini tahun Bapak Ibu, ini tahun 2026, berdiri 2021. Adik-adikku sudah berapa tahun? 5 tahun ya, 5 tahun ya. Alhamdulillah bisa mencetak anak-anak yang dari lulusan SD kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP, dan tidak cukup hanya belajar di SLTP saja, tetapi bisa mendalami dan menghafal Al-Quran. Ini satu amalan yang luar biasa, saudara-saudara. Untuk itu pesan kami selaku ranting Muhammadiyah 21, adik-adikku, semangatlah Anda untuk menghafal Al-Quran. Semangatlah, upayakan hingga sampai 30 juz besok, hingga sampai 30 juz. Bapak Ibu selaku wali santri untuk bisa memberikan semangat. Saya menyampaikan berulang-ulang bahwa di perguruan tinggi negeri maupun swasta, bahkan sampai yang fakultas, banyak orang menyerbu menyukainya, yaitu fakultas kedokteran, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, membuka beasiswa bagi penghafal 30 juz, dan itu betul-betul gratis, gratis. Maka kepada adik-adikku, semangatlah Anda sekalian untuk menghafal Al-Quran. Dan hadis sendiri tadi menyampaikan lewat sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Nah, alhamdulillah Pondok Pesantren Ibnu Hudzaifah sudah 5 tahun mengabdi untuk masyarakat ini, sehingga bersyukur kepada Allah telah tercipta generasi-generasi penghafal Al-Quran. Dan acara ini sungguh sangat memberikan satu manfaat yang luar biasa, yaitu acara iftar jama'i. Jelang waktu berbuka yang akan kita lakukan sebentar lagi, insyaallah. Dan tentu selalu berharap kepada Allah, semoga puasa Ramadan yang kita laksanakan ini puasa yang memberikan manfaat, baik manfaat secara dunia maupun manfaat secara manfaat secara dunia, bahwa orang yang melakukan puasa rata-rata Allah
satu jaminan menjadi orang yang sehat. Bapak Ibu, saya ini termasuk orang yang sudah kena penyakit diabetes. Kalau hari-hari biasa bila dicek gula darahnya itu 200 lebih. Tapi kami puasa dan tidak minum obat, alhamdulillah. Kami selalu mencek gula darah kami sendiri tanpa minum obat 129. Makin baik atau makin jelek Bapak Ibu? Inilah tanda-tanda bahwa puasa untuk kaitannya dengan kesehatan maka akan menciptakan seseorang menjadi sehat. Orang yang kolesterolnya tinggi, ya, kemudian orang yang lemaknya over akan turun, akan membaik manakala melakukan satu amalan ibadah yang dinamai puasa. Dan sangat hebat lagi bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang rahasia, Bapak Ibu. Ya. Saya tidak tahu panjenengan berpuasa, saya tidak tahu. Jadi puasa itu merupakan amalan ibadah yang rahasia. Yang tahu siapa? Orangnya sendiri dan Allah. Itu yang tahu. Orangnya sendiri yang berpuasa dan Allah lah yang maha kuasa yang mengetahui puasa kita. Untuk itu marilah puasa kaitannya dengan kesehatan dan puasa dengan kaitannya ukhrawi, jadikanlah puasa yang kita laksanakan ini puasa yang betul-betul bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya. Tambah lagi 10 hari terakhir bulan Ramadan kita untuk melaksanakan i'tikaf, ya, untuk menyambut kehadiran malam Lailatul Qadar. Kita sambut dengan doa. Allahumma inni ampun tuhibbul afwa. Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa. Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa. Ya, saya kira itu saja sambutan dari kami, dan kami sampaikan banyak terima kasih kepada para pembina dan ustaz yang memberikan ilmu kepada para santri ini. Semoga para santri menjadi generasi-generasi yang soleh, generasi yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin menyampaikan informasi kegiatan santri yang akan disampaikan oleh Ustaz Wais, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahil qail syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Purwokerto 1 Bapak Haji Slamet Rasolani. Yang kami hormati Murid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Huzaimah Ustaz Muhammad Rusdiana. Yang kami hormati pengurus Takmir Masjid At-Taqwa Ranting Muhammadiyah Purwokerto 1 Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Huzaimah serta para santri sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan iftar jamaah bersama
Taruhlah salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, semoga sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sedikit menyampaikan beberapa informasi kaitannya dengan kegiatan santri di bulan Ramadan yang ini mungkin perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa sebelum bulan Ramadan, anak-anak kita santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah sudah menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif, yaitu kegiatan tasbih Al-Quran 12 juz yang dilaksanakan dari ba'da subuh sampai jam 11:15 menit. Jadi kurang lebih kalau begitu anak-anak Bapak Ibu sekalian, para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah, sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berinteraksi lama dengan Al-Quran dari ba'da subuh kurang lebih sampai waktu zuhur. Insya Allah kebaikannya tidak hanya sampai kepada putra Bapak Ibu sekalian, tapi juga sampai kepada Bapak Ibu yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada para santri. Ini kegiatan yang pertama, tasbih 12 juz dari juz 1 sampai juz 12. Kemudian masuk di bulan Ramadan. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan oleh santri di bulan Ramadan adalah syiar Ramadan santri. Jadi setiap malam para santri ini kami tugaskan untuk sholat tarawih di beberapa musola yang ada di Ranting Keluarga Satu. Kemudian mereka juga diminta dan ditugasi untuk imam dan khutbah. Namun ini hanya beberapa santri yang sudah kami pilih saja. Tentu dengan kegiatan ini kami berharap semoga menjadi pembelajaran untuk para santri, terutama melatih kepercayaan diri mereka dan mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka telah pelajari di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yang dilakukan oleh para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah adalah Ramadan bersama Al-Quran. Kurang lebih anak-anak kita santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah itu berada di pondok selama Ramadan ini 2 pekan. Karena pekan pertama di bulan Ramadan anak-anak santri awal Ramadan di rumah, lalu kemudian awal Maret baru datang ke pondok. Sehingga kalau dihitung sampai tanggal 14 ini para santri 2 pekan berada di pondok pesantren. Tapi dengan 2 pekannya mereka di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah, Bapak Ibu bisa tanya kepada putra-putra panjenengan semua. Coba ditanya, sudah hatam Al-Quran apa belum? Karena alhamdulillah setiap tahunnya kami mewajibkan untuk para santri di bulan Ramadan khususnya, terutama mereka yang sudah mahir membaca Al-Quran, untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Ada yang hatam 1 kali, coba angkat tangan yang hatam 1 kali. Angkat tangan yang hatam 1 kali yang tinggi. Ini 2 pekan Bapak Ibu, 2 minggu di pondok bisa hatam membaca Al-Quran. Bahkan ada yang hatam 2 kali. Coba yang hatam 2 kali berdiri. Ada yang sudah hatam 2 kali. Berdiri coba yang sudah hatam 2 kali. Nah, ya, bagus dan Fahmi Asari. Duduk. 2 pekan atau 2 minggunya mereka di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Daifah, selain melakukan kegiatan syiar Ramadan santri, mereka juga menghatamkan Al-Quran. Bisa kami katakan 90% dari santri-santri kita ya, di waktu 2 minggu ini mereka sudah hatam
Al-Quran. Alhamdulillahirabbil. Nanti di akhir dua anak tadi bisa maju ke depan agar kami berikan hadiah. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan oleh santri Ibnu Hudzaifah yang keempat adalah iktikaf. Walaupun belum genap sampai 10 hari terakhir, tapi ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, sebagian santri terutama kelas 3 SMP dan juga anak-anak SMA, sebagian juga ada dari kelas 2 yang mengikuti iktikaf di masjid. Jam 2 mereka qiyamul lail sampai kemudian waktu sahur di masjid, sampai kemudian setelah itu baca Al-Quran, setelah itu kemudian sholat subuh di masjid. Walaupun paginya mereka masih berangkat sekolah, ya. Tapi mereka alhamdulillah dengan semangatnya berkenan untuk kemudian mengikuti kegiatan iktikaf di Masjid At-Taqwa. Harapan kami ini bisa menjadi latihan untuk para santri, kemudian menumbuhkan kecintaan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebagaimana liburan di tahun-tahun sebelumnya, untuk menjaga kegiatan para santri, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengontrol kegiatan anak-anak santri di rumah. Mereka di pondok baca Al-Quran, maka di rumah mohon untuk bisa dipaksa membaca Al-Quran. Karena masih ada waktu sisa Ramadan, nanti kami akan kasih lembar kegiatan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang baik yang antum lakukan di pondok, silakan nanti dilakukan di rumah masing-masing. Dan satu orang atau dua orang itu tadi yang belum hatam. Bagi yang belum hatam, 2 anak ya atau 3 anak itu silakan bisa dihatamkan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Demikian informasi mengenai tentang kegiatan santri Pondok Pesantren Hafizul Quran Ibnu Hudzaifah di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasobillahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk buat anak santri yang tadi khatam Al-Quran 2 kali bisa maju ke depan, ini ada tulisan dari Allah. Sebelum nanti ada tausiah dari Ustaz Muslim, silakan Bapak Ustaz Fahmi. Ini Bapak Ibu Fahmi Ashari dan Bagus 2 minggu alhamdulillah khatam 2 kali. Nanti bisa dilanjutkan kali bisa nambah khatam. Kepada Bapak Haji Selamat Kastolani untuk bisa diberikan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kasih apresiasi dengan tepuk tangan kepada Ananda Fahmi Ashari dari mana Mas? Dari Indonesia bagian Pulau Jambi. Berarti kita mengucapkan kemudian yang satunya Bagus Dito Saputro, luar biasa. Dari mana Mas? Oh, dari Indonesia, Dusun Batutan, Purworejo Malang. Monggo diterima. Ayo Mas, difoto lah Mas. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yakni tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Rusdi Hakna. Padanya beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wajaba 'alaina siyam Ramadan an-nahara sa'ima wal laila qa'ima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa abnaihi wa ummatihi wa azwajihi wa al-ahba'i wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukur dan puji hanya mutlak milik Allah, Allah Rabbul Izzatil Karim. Sungguh Allah telah limpahkan rahmat, nikmat, karunia kepada setiap kita. Di antara rahmat nikmatnya Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan syahrul Ramadan, yang mana sungguh Allah telah muliakan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, di antara bulan-bulan yang lainnya, karena di dalamnya sungguh Allah telah turunkan Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita semua. Kita berharap mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan, Allah jadikan kita golongan minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, curahkanlah, limpahkanlah salam, sholawat, keselamatan, keberkahan, kenikmatan, keridhaan Allah, mudah-mudahan terlimpah selalu ke pangkuan beliau. Beliau adalah qudwah, uswah, contoh, figur setiap kita. Beliau adalah khairul anbiya, khairul rusul, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Al-Muhtaram Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwokerto 1, beliau Bapak Haji Slamet, alhamdulillah berkenan hadir di acara iftar jama'i keluarga besar Ponpes Tahfidzul Quran dan jamaah mushola jamaah masjid sewilayah Ranting Muhammadiyah Purwokerto 1. Al-Muhtaramin, asatidzah, para dewan guru yang mampu membina, mentadbir, mentaklim haula tulab Ponpes Tahfidzul Quran Ibnu Hudzaifah. Al-Muhtaram, pada seluruh jajaran taklim, kepada ketua taklim,
masjid tercinta, masjid kita, masjid Taqwa. Al-Muhtaram kepada segenap wali santri, baik bapak maupun ibu, kepada jamaah ummahat ibu-ibu yang mengkaji Al-Quran di Ibnu Hudzaifah di hari Sabtu siang, dan ummahat ibu-ibu yang sepuh-sepuh di hari Ahad pagi. Pun alhamdulillah berkenan hadir di acara ini. Dan jamaah sekalian, adik-adik kita yang mengkaji Al-Quran di waktu setiap sore usai dari TPA, dari TPI. Ma'asyiral hadirin, adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Persiapan liburan yang tadi sudah diaturkan oleh Ustaz Wais bahwa insyaallah di ma'had kita ini Ponpes Tahfidzul Quran Ibnu Hudzaifah per hari ini anak-anakku diperkenankan untuk berlibur menjelang Idul Fitri. Alhamdulillah. Terhitung mulai tanggal hari ini sampai anak-anakku untuk bisa datang hadir ke pondok insyaallah tanggal 29, karena tanggal 30-nya sudah mulai running sekolah. Jadi tanggal 29 sore anak-anakku tolak semuanya diharapkan untuk bisa dan sanggup insyaallah untuk hadir di Ibnu Hudzaifah kembali. Tentu merupakan suatu kebanggaan kita, kebanggaan asatidzah, kebanggaan Bapak Ibu. Alhamdulillah kami informasikan kembali. Tadi beliau Bapak PRM menyampaikan kita sudah berjalan alhamdulillah KPM di Ibnu Hudzaifah minimal 5 tahun usai kita jalani. Berarti akan menjelang 6 tahun pembelajaran. Alhamdulillah berjalannya waktu, insyaallah per tahun ini terhitung dari tahun kemarin kita Ponpes Tahfidzul Quran Ibnu Hudzaifah sudah membuka untuk usia SMA atau aliyah. Jadi harapannya nanti insyaallah per Ramadan tahun depan itu kita insyaallah keluarga besar Ibnu Hudzaifah yang diwakili anak-anak aliyah atau SMA dan kelas 3 SMP sudah bisa bertasmih, sudah dibebani tasmih insyaallah 30 juz. Jadi setiap di akhir bulan Sya'ban kita mau menjemput Ramadan, insyaallah ma'had kita akan mengadakan tasmih 30 juz. Nanti kita akan bagi yang dibagi untuk anak-anak kelas aliyah. Insyaallah mulai dari tahun depan tasmihnya per akhir Sya'ban itu 30 juz.
dimulai dari baca subuh sampai nanti menjelang maghrib. Insya Allah 30 juz dari habis subuh sampai baca asar. Selesai, rampung, kita tutup dengan doa, baru menjalankan ibadah puasa. Azral hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pesannya adalah Bapak, Ibu, wali santri yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu gak usah risau, gak usah khawatir, bahwa insya Allah Ponpes Tahfidzul Quran Ibnu Hudzaifah mulai dari awal berdiri sudah berintegrasi dengan sekolah reguler. Dalam hal ini adalah SMP, SMA Muhammadiyah. Jadi insya Allah anak-anakku usai dari lulus SMP Ibnu Hudzaifah pun dapat ijazah kelulusan SMP Muhammadiyah. Anak-anakku yang sudah mengikuti jenjang SMA dan dinyatakan lulus di Ibnu Hudzaifah pun dapat ijazah kelulusan dari SMA Muhammadiyah. Alhamdulillah, anak-anakku yang sudah menjalani KPF pembelajaran di SMA di Aliyah Ibnu Hudzaifah, coba berdiri. Akhina Alif mana? Akhina Alif mana? Akhina Fahmi mana? Akhina Fahmi. Nah ini Akhina Fahmi sama Akhina Alif. Mana Akhina Alif? Di belakang ya. Alhamdulillah berdua ini per bulan ini insya Allah sudah tasmi ya di juz ke-17. Jadi 18 sudah menginjak 18 awal sama 3 terakhir. Berarti 18 tambah 3 berapa? 21 juz. Insya Allah harapannya nanti di Ibnu Hudzaifah per bulan puasa sudah bisa wisuda 30 juz. Insya Allah. Dan kita doanya mudah-mudahan anak-anakku yang lulus tahfidz khususnya di Ibnu Hudzaifah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya untuk memenuhi kualitas anak-anakku dalam tahfidz, insya Allah Ibnu Hudzaifah akan mengadakan tasmik sebelum penilaian ijazah. Jadi nanti akan ditasmik per orang per anak 30 juz 3 kali dulu. Jadi umpama dimulai tasmik hari Jumat, ya hari Jumat tasmik 10 juz, hari Sabtu 10 juz, hari Ahad 10 juz. Jadi jumlahnya 30 juz.
Insya Allah kalau sudah bisa menunaikan itu, nanti kita baru akan memberikan ijazah. Insya Allah ya, minta doanya Bapak Ibu sekalian jamaah, karena insya Allah mudah-mudahan doanya kita bersama untuk menempuh kebaikan akan Allah dijabahi. Amin Allahumma amin. Jadi keluarga Ibnu Zaifah harus sudah ditasmid 30 juz 3 kali duduk. Dulu yang pertama 10 juz, dulu yang kedua juz 11 sampai 20, dulu yang ketiga juz 21 sampai 30. Insya Allah. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak, Ibu, wali santri dan jamaah sekalian, perlu kita Bapak Ibu sekalian berbangga hati. Karena mengapa? Karena sudah rela, sudah ikhlas menitipkan anak-anak Bapak Ibu sekalian di Ibnu Zaifah dan mempercayakan sepenuhnya ke kami Dewan Asatidzah di Ponpes Tahfidzul Quran Ibnu Zaifah. Sungguh mengapa harus berbangga hati? Karena Rasulullah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sanad ini diambil dari Muslim Imam Abdullah Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata Rasulullah adalah, sungguh Allah mempunyai saudara-saudara, Allah mempunyai keluarga, Allah mempunyai keluarga berupa komunitas umat manusia di bumi ini. Kemudian para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga-keluarganya Allah yang dimaksud ya Rasulullah? Jadi Allah mempunyai keluarga, sekelompok umat manusia yang dianggap oleh Allah sebagai keluarga. Insya Allah, sungguh ini merupakan kebanggaan setiap kita, dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa mereka-mereka yang dianggap Allah sebagai keluarganya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka adalah Ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahli Quran. Mereka adalah Hufadzul Quran, para generasi penghafal Al-Quran. Dianggap oleh Allah adalah keluarganya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Masya Allah. Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh, mereka-mereka yang diangkat oleh Allah dan diberi keutamaan ketika menjalani hidup.
hidup insya Allah tentu di akhirat. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi bapak ibu perlu berbangga hati mempunyai anak dan mau sudi ikhlas menitipkan anak, mempercayakan ke kami kedua asatidzah Ponpes Tahfidzul Quran di Ibnu Depan. Karena mengapa? Karena insya Allah anak-anak ibu, anak-anak bapak, generasi dianggap oleh Allah adalah keluarganya Allah. Pertanyaannya, kalau dianggap oleh Allah sebagai bentuk keluarga, tentu Allah akan tempatkan di neraka atau di surga? Di neraka atau di surga? Tentu, sungguh Allah akan angkat derajat kalian kita semuanya. Generasi keluarganya Allah adalah Allah akan tempatkan di surga. Padahal Allah sungguh telah memberikan arahan bahwa barang siapa yang diangkat dari nerakanya Allah, dikeluarkan dari nerakanya Allah, wa udkhilal jannah, kemudian memasukkan ke surganya Allah, faqad faz. Benar, sungguh orang tersebut adalah orang-orang yang sukses. Jadi cita-cita itu dengan kita anak-anak semuanya membicarakan cita-cita hidup di dunia adalah apa? Cita-citanya hanya satu, kita mencanangkan di hadis kita. Cita-citanya adalah supaya sungguh Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah. Itu satu cita-cita hidup. Apalah artinya? Hidup bergelimang dengan kenikmatan, hidup bergelimang dengan kenikmatan dunia, tapi nanti ketika meninggal dunia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allahumma na'udzubillahi min. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, jamaah sekalian perlu berbahagia, perlu bersyukur kepada Allah. Sungguh adik-adikku ini calon generasi Al-Quran yang akan Allah angkat sebagai keluarganya Allah. Wah, sungguh Allah akan utamakan keutamaan di dalamnya. Barakallahu fina, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Insya Allah sebentar lagi kita akan menjelang azan maghrib sebagaimana tadi dilakukan. Jadi nanti setelah azan berbuka takjil, membuka makanan-makanan ringan, terus berdoa, karena insya Allah doanya as-shaimin, orang yang masih menjalani puasa, makbul di sisi Allah. Doakan anak-anak ibu, doakan anak-anak bapak untuk bisa merenung Al-Quran, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bisa menghafal 30 juz. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, adik-adikku berdoa untuk kelangsungan hidup di dunia. Tentu harapan adalah kebahagiaan akhirat yang kita capai. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaballahu
وابتلت القلوب وثبت الأجر إن شاء الله. بارك الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نستغفرك كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Iman Muslimat atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, segala untuk acara. Saya membawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata mohon wal qalami wa ma yasrun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.